Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat seiman, kalau merasa usia sudah 40 tahun ke atas, maka jangan tinggalkan 5 amalan ini, yaitu memperbanyak bersyukur, berbanyak berbuat amal soleh, memperbanyak doa untuk anak-anak agar menjadi anak yang soleh, memperbanyak taubat atau mengucapkan istighfar, dan semakin tunduk kepada Allah. 40 tahun adalah sesempurnanya akal manusia. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok, dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sahabat seiman, berikut 10 amalan yang patut dilakukan oleh setiap mukmin, terlebih oleh mereka yang memasuki usia senja, agar memperoleh ampunan dan ridho Allah Ta'ala kelak di akhirat. Pertama, lebih memperhatikan amalan-amalan wajib, sebab hal itu merupakan kewajiban yang bersifat individual yang harus dikerjakan sendiri-sendiri oleh setiap muslim dan muslimah hingga ajal datang. Selain itu, amalan-amalan wajib adalah amalan yang dicintai Allah Ta'ala. Kedua, menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat, bukan semakin tua malah masih tetap bermaksiat. Ketiga, memperbanyak amalan-amalan sunnah. Keempat, memperbanyak istighfar, membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan bertaubat nasuha. Kelima, bersedekah dengan ikhlas dan istiqomah. Keenam, memperbanyak amalan-amalan ringan tapi berpahala besar, seperti berzikir dan bersalawat, salat sunnah tahajud, salat sunnah fajar, berpuasa Senin Kamis, berpuasa sunnah yaumil bid, dan lain sebagainya. Ketujuh, rutin membaca zikir pagi dan petang. 8. Tetap aktif dalam thalabul ilmi, yaitu menghadiri majelis-majelis taklim, merutinkan membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Dan yang ke-10, berpesan kepada anak-anak dan keturunan agar menjadi anak yang saleh dan solehah, gemar mendoakan orang tua, baik saat masih hidup ataupun telah meninggal, dan membantu mentalkin orang tua ketika akan meninggal. Sahabat seiman, ada cerita menarik Al-Fudail bin Iyad. Beliau bertemu dengan seseorang laki-laki. Fudail pun berkata kepada laki-laki itu, "Berapa usia Anda?" Laki-laki itu menjawab, 60 tahun. Fudail berkata, "Bila selama 60 tahun Anda berjalan menuju kepada Allah, tentu Anda hampir saja sampai." Laki-laki itu berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Fudail berkata, "Saudaraku, apa Anda tahu apa maksudnya?" Laki-laki itu menjawab, "Tentu saja saya tahu. Maknanya adalah bahwa kita ini adalah hamba Allah dan bahwa kita ini pasti akan kembali kepadanya." Fudail berkata, "Saudaraku, siapa saja yang tahu bahwa dia adalah hamba Allah dan dia akan kembali kepadanya, seharusnya dia tahu bahwa dia akan disuruh untuk berdiri di hadapannya, dan dia tahu bahwa dia akan ditanya. Sedangkan siapa saja yang tahu bahwa dia akan ditanya, pasti dia akan mempersiapkan jawaban dari pertanyaan itu." Mendengar itu, laki-laki itu pun menangis, lalu dia pun bertanya, "Apa kiat-kiatnya untuk bisa mempersiapkan diri agar bisa menjawab pertanyaan di saat itu?" Fudail menjawab, "Mudah saja.
Laki-laki itu pun kembali bertanya, "Apakah itu? Semoga Allah merahmati Anda." Fudail menjawab, "Anda isi sisa-sisa hidup Anda dengan kebaikan. Pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa yang Anda lakukan, baik itu di masa lalu maupun selama sisa-sisa hidup Anda. Sebaliknya, bila Anda mengisi sisa-sisa hidup Anda dengan perbuatan dosa, maka Anda akan mendapatkan hukuman akibat dari dosa-dosa yang Anda lakukan, baik itu pada waktu yang lalu maupun selama sisa-sisa hidup Anda." Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. Sahabat seiman, Abdullah bin Daud rahimahullah berkata, kaum salaf apabila di antara mereka ada yang sudah berumur 40 tahun, ia mulai melipat kasur, yakni tidak akan tidur lagi sepanjang malam, selalu melakukan sholat, bertasbih, dan beristighfar. Lalu mereka mengejar segala ketertinggalan pada usia sebelumnya dengan amal-amal soleh di hari sesudahnya. Oleh karena itu, apabila usia kita telah mencapai 40 tahun, hendaknya kita mulai sibuk dengan ibadah dan amal soleh. Karena usia 40 tahun adalah di antara tanda peringatan bahwa kita tidak akan lama lagi hidup di dunia. Bukankah kita telah mengetahui Nabi SAW telah bersabda, "Umur umatku adalah antara 60 hingga 70 tahun, dan hanya sedikit yang umurnya lebih dari itu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi usia 40 tahun itu ibarat pertengahan dan persimpangan jalan yang ujungnya adalah surga atau neraka. Masa itu adalah masa untuk berbenah memperbaiki diri. Bukan sebaliknya, justru semakin berambisi mengejar dunia, semakin sibuk hura-hura dan berfoya-foya, lalai dalam beribadah, dan tenggelam dalam hal-hal lainnya yang tidak bermanfaat, kebaikan bagi kehidupan akhirat. Sahabat seiman, usia 40 tahun itu juga ibarat ujian untuk memperbaiki diri. Apabila lurus, maka insya Allah hari-hari berikutnya akan dimudahkan untuk beramal soleh. Apabila tidak lurus, maka semakin tua akan semakin menjadi dalam maksiat, kecuali yang Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah. Sampai-sampai Ibnul Jauziyah rahimahullah berkata, siapa saja yang telah mencapai usia 40 tahun dan amal kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, maka hendaklah ia bersiap-siap ke neraka. Apabila belum juga bertobat dan terus menumpuk dosa, bisa jadi dampak dari dosa tersebut akan segera dia rasakan, cepat atau lambat. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, yang artinya, janganlah tertipu ketika engkau tidak melihat efek dosa pada saat engkau melakukannya. Terkadang efek dosa tersebut engkau rasakan setelah 40 tahun. Sahabat seiman, semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memberikan kita taufik untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.